lanjut. Bisa? Saya biar tahu dulu. TPPKS. Apa ya? T yang pertama itu apa ya? Apa? Ayo Mas Raffi, tadi yang tak kasih PR Mas Raffi loh. Sampai sekarang belum tahu ini moderatornya bagaimana ini. Yuk Mas, apa itu PR-nya? Mana Raffi tadi? Apa TPPKS mana? Apa itu TPPKS? T-nya sendiri itu tidak. 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 Kok iso tidak ini loh? Oh, Belajar dulu, kembali lagi. Yo, ini moderatornya harus menguasai materi dulu. Bagaimana mau menyampaikan awal? Yo, apa? tim pencegahan. Oh, kemenangan kekerasan sekolah. Oke. Kemenangan? Saya sudah tahu Bu Susi. Coba saya mau cek Mas Raffi. Untuk TPPKS itu artinya tim penanganan, tim penghubung. Saya nggak mau belajar kalau moderatornya saja tidak tahu. Tim penanganan, pencegahan dan penanganan. Oke, makasih Mas Hanif. Apa? Artinya itu tim penanganan dan pencegahan tindak kekerasan sekolah. TPPKS diulang. T. Tim P yang pertama. pencegahan P yang kedua. dan penanggulangan. Penanganan ya. Tim yang T yang satu itu tim penanganan dan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Lo sama Mas Hanif. Tolong. Mas lu baca itu Allah. kan? Mas lu nulis Mas, dia gak ngiru. Ya. Moderatorku kok error nih. Sudah. Jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah. Oke, paham? Paham. Diulang yuk bareng-bareng. TPPKS yang pertama adalah Tim terus pencegahan, penanganan bro, penanganan kekerasan sekolah. Ulangi bareng-bareng sama saya, oleh saya di pribadi. Satu, T pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Raffi. Biar Mas Raffi juga tahu bahwa di sekolah ini sekarang sudah ada tim PPKS ya, bukan UKS. Sekali lagi, tim ini adalah tim yang menangani tentang penanganan kekerasan warga yang ada di sekolah, warga sekolah. Jadi biasanya kekerasan itu bisa terjadi siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan satpam, siswa dengan satpam. Pokoknya kekerasan yang dilakukan di sekolah ini. Nah, hal ini di SMA 1 Pangkang sudah mempunyai tim yang menangani hal tersebut. Kebetulan di tim PPKS ketuanya dipercayakan pada saya. Sehingga nanti kalau ada permasalahan itu, misalnya kamu ada permasalahan dengan orang lain, bisa lapor ke saya. Begitu Pak. Iya, siap-siap Bu Susi. Jadi kalau di sini itu berarti misal ada masalah siswa antar siswa, nanti lapornya ke Bu Susi, begitu Bu Ya, Susi? maksudnya ke tim dulu, Ya. tidak langsung ujuk-ujuk ke ranah yang lain, itu salah. Karena di atasan saya itu ada namanya Satgas, itu yang menangani di tingkat kabupaten. Jadi begitu. Jadi ranahnya seperti itu, jangan langsung dilaporkan ke mana-mana dulu. Ya. Itu ya ranahnya. Begitu Mas Raffi, bisa saya lanjut? Boleh Bu Susi. Nah, kenapa anak-anak di depan itu ada, saya kasih judul sekolah gaul anti kekerasan. Kenapa?
saya menginginkan bahwa sekolah di SMA ini, karena eranya ini udah era anak-anak digital ya, yang anak-anaknya dibilangnya gaul untuk bahasa yang dipilih, sehingga anak-anak yang gaul itu anak yang anti dengan kekerasan, jauh dari kekerasan, sehingga tidak lagi terjadi bullying, tidak lagi terjadi perundungan, kan begitu ya. Maka harapan saya ketika sekolah ini kita beri judul sekolah yang gaul dan anti kekerasan, setuju nggak kalian? Hah? Setuju nggak? Sekolah yang anti kekerasan, sekolah SMA 1 Padang itu anti kekerasan, seneng nggak? Seneng nggak, Bang Habib? Seneng dong. Next. Nah, coba kita artikan apa toh sekolah gaul itu. Mas, kamu yang depan bisa baca. Pelan-pelan. Definisi dari sekolah gaul itu apa? Sekolah gaul adalah sekolah yang menyenangkan, baik menyenangkan untuk guru, siswa, dan semua warga sekolah. Iya, terima kasih. Sekolah gaul itu definisinya adalah sekolah yang menyenangkan, baik bagi siswa dan bagi gurunya, biar tidak ada dusta di antara kita, kan begitu ya. Ada waktunya jangan ada dusta di antara kita, sehingga kalau kalian punya permasalahan misalnya dengan bapak ibu guru, baik itu di kelas maupun di luar kelas, baik itu kalian dengan ibu kantin yang ada penyelenggara kantin, bapak satpam, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sekolah ini akan menjadi sekolah yang dirindukan oleh anak didiknya. Kalian kalau sekolahnya itu nanti menyenangkan begitu, kalian merindukan nggak dengan SMA ini? Rindu dong. Rindu ya Mas Rafi? Mas Rafi itu saking rindunya libur itu di sekolah. Iya. Tidak ada waktu liburan kemana-mana ya? Tidak ada. Iya, kemarin sudah berhari-hari merindukan sekolah, lembur ini kemarin dengan coret-coretan ini yang menyedihkan karena nggak ada Pak Beni ya, kan aku melihat ini masa-masa Pak Beni, tulisannya ada Pak Beni kan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sudah ditransfer, nah gitu ya. Nah, ditransfer ke anak-anak Oscar sehingga terjadilah suasana yang layoutnya seperti ini. Kalian kalau kemarin waktu masuk di SMP, MPLS pertama seperti apa? Kopi. Jadi tidak tahu ya. Jadi MPLS itu paling tidak gambarannya seperti ini. Inilah MPLS. Sehingga kalau di SMA Panggang memang sering kita kemas yang berganti-ganti modelnya ya Mas ya. Dan saat ini kita akan mengembangkan potensi karakter siswa, mewujudkan potensi pelajaran Pancasila. Nah, dari situlah ayo kita mulai dari sekolah yang menyenangkan, sekolah yang dirindukan oleh anak-anak didiknya, begitu ya. Itulah yang dimaksud dengan definisi sekolah gaul, sekolah yang menyenangkan untuk semua warga. Next. Coba kita pahami satu persatu. Sekolah yang menyenangkan itu yang seperti apa? Coba satu persatu saya akan tanya. Sekolah yang menyenangkan, sekolah yang menyenangkan itu sekolah yang seperti apa? Siswa saling menghormati, menghargai, dan memahami. Berarti antara siswa itu akan saling menghormati, menghargai dengan orang yang lain. Mas, kamu kelas apa ini? E2, yang ini? E3. Kamu kenal nggak dengan tetangga sebelah ini? Ada yang kenal, ada yang tidak. Nah, karena kamu tidak kenal, kemudian kamu jalin hubungan yang baik, kemudian kamu saling menghormati. Jangan malah ketika melihat temannya ngopo toh ngerti aku ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah sekolah itu bahwa siswanya saling menghormati, baik dengan siswa, baik siswa dengan guru, baik siswa dengan tenaga kependidikan,
dan seluruh warga SMA Negeri 1 Bang. Kira-kira bisa tidak ya dilakukan oleh anak-anak? Mas Raffi bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Bisa. Mas Raffi selalu hormat kepada siapa kalau di sekolah? Hormat sesama teman. Bagus. Hormat sesama guru. Iya. Hormat kepada semuanya. Baik itu bapak yang di sana, Bapak kepala sekolah. ya, Bapak ibu guru. ya, ibu kantin juga perlu dihormati. Berarti seluruh warga sekolah ini kalau semuanya saling menghormati, semuanya saling menghargai, kira-kira memunculkan karakter siswa yang berprofil Pancasila tidak kira-kira nanti? Iya. Ya? Iya enggak? Karakternya bagus enggak nanti? Bagus, insya Allah seperti itu. Kemudian sekolah yang menyenangkan itu yang seperti apa? Guru bersikap profesional, objektif dan penuh kasih sayang. Nah, sekarang saya tanya Mas Raffi, Bapak Ibu guru di kelas itu selalu pilih kasih atau objektif ketika memberikan penilaian? Oh tidak, semua dibagi rata. Apanya yang dibagi rata? Kasih sayang. Oh gitu. Nilai semuanya dianggap sama. Gak ada namanya pejabat di istimewakan, gak ada. Alhamdulillah. Jadi Mas Raffi sebagai bukti ya, kalau di SMA 1 Panggang ini guru-gurunya profesional, akan memberikan kasih sayangnya kepada anak didiknya itu tanpa aplikasi siapapun dia. Ya, sangat betul. Kemudian untuk nilai Mas, Bapak Ibu guru memberikan penilaian objektif atau tidak? Misalnya aku dekat dengan Mas Raffi mau tak kasih 11. Terus karena aku nggak suka dengan Mas Yuan tak kasih 5. Begitu nggak terjadi nggak? Oh, tidak. Alhamdulillah. Biar adik-adik tahu loh, kalau di SMA ini ternyata Bapak Ibu gurunya itu kasih sayangnya luar biasa, memberikan penilaiannya luar biasa, sehingga harapan nanti sekolah yang menyenangkan itu akan tercapai. Kan gitu ya. Sekarang sekolah yang menyenangkan menurut kamu yang mana Mas? Lingkungan fisik sekolah mendukung suasana belajar secara eksploratif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Wow, ternyata Mas, ketika kamu masuk di sekolah ini, kamu melihat sekolah ini bersih atau kotor Mas? Semua saja. Ketika kamu masuk di sekolah ini bersih atau kotor? Bersih. Itu sudah menandakan bahwa lingkungan fisiknya mendukung atau tidak. Mendukung. Anak-anak sudah masuk kelas belum? Kelasnya bagaimana? Masih kotor? Karena kan belum dipakai ya. Nah, karena kotor nanti berarti yang membersihkan siapa? Nah, begitu. Kalau kelas yang lain, tempat Mas sudah bersih? Oh, sudah tentunya, sudah bersih sekali. Oh iya, dan tentunya nanti untuk kelas itu kita nggak lagi pakai yang seperti itu loh ya. Oh, kita nanti langsung ini ya per kelasnya. Langsung ini? Iya, cuman untuk kelas beberapa kelas yang belum, tapi tahun depan sudah kita semua TV. Hanya tinggal beberapa kelas yang belum. Alhamdulillah. TV kita yang baru ada 5 lagi Mas. Ada 5? Iya. Masya Allah. Berarti kan ini lingkungannya sangat mendukung kan begitu. Ya. Bagaimana anak-anak bisa membuka Androidnya dengan baik dan begitu nanti. Sebentar, masih dengan bagaimana sekarang yang perempuan saya mau tanya. Seperti apa sekolah yang menyenangkan menurut siapa? Warga sekolah seperti penjaga sekolah atau pengelola kantin turut menciptakan suasana aman dan nyaman. Baik, berarti Pak Satpam yang ada di sana selalu memberikan kenyamanan. Kemudian untuk ibu kantin memberikan apa? Kekenyangan. Ya. Berarti nyaman, Kenyang, dan sukaria. Nah, Kalau sudah berarti seperti itu. dalam pembelajarannya kantinnya senang ya. Ya, tentunya Bu Susi. Bukan berarti ketika kantinnya sudah memberikan kekenyamanan pada tubuh kita, kemudian masuk kelasnya males. Jangan sampai ya.
Ada nggak yang kira-kira nanti sampai di kantin terus masuk kelas males gitu? Ada nggak? Jangan ada tentunya. Saya mau cek lagi ini yang selatan hidup nggak? Yang ini Bu sih. Yang selatan hidup nggak? Enggak, yang ini belum juga. Oh iya. Coba satu lagi. Sekolah yang menyenangkan itu sekolah yang apa? Tolong pilihanmu dibaca yang keras, Mbak. Maju. Peraturan sekolah dijalankan dan ditaati dengan Coba yang keras sekali lagi. Sekolah yang menyenangkan menurut saya yang mana? peraturan sekolah dijalankan dan ditaati dengan senang hati. Kira-kira untuk peraturan ya tadi ya, peraturannya harus ditaati. Anak-anak ketika ada peraturan rambutnya harus rapi. Ada yang melanggar nggak ini Kak? Coba cek. Ada, masih ada Bu Susi. Berarti tidak termasuk lingkungan sekolah yang menyenangkan. Nah, kenapa kemarin saya memberitahukan pada anak-anak besok kalau masuk rambutnya dipotong yang rapi? Harapan saya itu sudah mencapai pada definisi lingkungan sekolah yang menyenangkan kan gitu. Coba ini yang laki-laki yang rambutnya masih gondrong. Mas, tunjuk Mas, yang rambutnya masih gondrong. Tuh yang bantol itu. Tolong diamati. Kamu itu dong. Besok dipotong. Namanya siapa namanya? Saya belum ada nih. Namanya. Siapa? Ada yang kedengeran nggak tadi? Namanya siapa? Nggak belum. Awi, saya sana, saya patuh sana kedengeran nggak namanya siapa? Belum. Saya, gagak. Itu di mana coba? Awi. Mau lihat namanya? Nantek. Nah, ayo kita. Namanya siapa itu coba lihat? Malwi, Bu Susi. Mas Malwi. Oke. Berarti kalau yang ini siapa? Yang ini namanya siapa? Mas siapa? Mana identitas semua? Lah, kamu? Coba dicek berapa siswa yang hari ini melanggar peraturan? 1, 2, 3. Cek, coba cek. Yang tidak melanggar. Inilah yang dimaksud lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan. Salah satunya siswa tadi sudah membaca bahwa peraturan harus ditaati. Kenapa melanggar? Kan begitu. Nah seperti ini, jangan sampai terjadi. Mas Mawi besok pagi rambutnya dirapikan. Mas ini juga dirapikan rambutnya. Dan rambutnya bukan di sisi yang depannya loh Mas. Ini loh. Mas apa ini? Mas Farel, rambutnya di samping gitu loh. Jangan seperti itu. Besok rambutnya yang masih acak-acakan, mohon maaf kalau ada tim penegak disiplin yang menyewat dipotong sampai pendek, jangan salahkan. Saya mau ciptakan lingkungan yang dirindukan oleh anak didiknya. Siap kalian? Dibaca yang keras untuk peraturan ini, coba. Yuk, yang keras, yang ini. Yang terakhir. Yuk, bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan senang hati. Dengan senang hati tidak kalian mentaati aturan? Harus. Nah, karena dengan senang hati kamu membaca sendiri dan mengiyakan, maka jangan sampai nanti itu ada yang melanggar. Karena itu nanti akan membuat sekolah ini tidak menyenangkan. Paham ya? Oke, next Mas, satu lagi Mas. Next. Nah, di situ ada siswa yang keren itu yang seperti apa? Siswa yang keren itu memiliki prinsip menjadi diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk. Kalau temanmu Mas, halo teman, yang depan ini kamu merokok misalnya, yang ini tidak merokok, kemudian masih ini kamu ajak ayo Mas merokok, jangan sampai terpengaruh, paham ya? Sehingga kamu punya prinsip bahwa saya
adalah diriku sendiri yang mempunyai prinsip, yang taat peraturan, ya. Ini yang laki-laki nanti kalau sampai terjadi seperti ini tolong didaftar ya nanti daftar siswa yang hari ini melanggar peraturan kan gitu, karena kemarin sudah ditegakkan ya. Ya, sudah ditegakkan tentunya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, mengontrol diri sehingga tidak mudah tersulut emosi. Jangan sampai ada hidup yang geng-gengan, satu circle itu nggak boleh. Tidak boleh, harus harmonis satu, nggak usah hanya waduh, ada apa itu tadi? Ada apa? Ada apa? Nah, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Tidak boleh hidup bergeng-geng, itu nggak boleh. Dia punya gengnya ini. Toh akhirnya nanti malah mengakibatkan hal yang tidak baik. Seperti kabar yang sudah viral, kasusnya Rina, itu kan karena hidup geng motor, ya kan? Nah, itu kan sudah mengakibatkan kematian, mengakibatkan di penjara, bahkan orang yang tidak salah menjadi salah. Nah, itu yang tidak diajarkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, mencari kebenaran dan informasi dari suatu isu sehingga tidak mudah kalian terprovokasi. Informasi yang hoax itu jangan sampai media sosial kalian itu mudah sekali menerima kabar yang tidak jelas kemudian kamu sebarkan, itu juga tidak boleh ya. Nanti akan ada cyber yang akan ngecek kamu, hati-hati dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya, ketika kamu sudah mentaati peraturan, tata tertib sekolah itu dengan sadar tanpa harus dioyak-oyak. Aku harus masuk jam 7, aku harus pakai sepatu hitam, aku harus mengenakan baju berwarna batik. Orang waya yang batik nganggulnya abu-abu kan, selip ya mas ya. Nah seperti itu nggak boleh. Kemudian kamu dengan senang hati akan mengikuti ekstrakurikuler dari pilihan hati kamu. Seperti masuk di SMA pilihan hati, nanti ekstranya jangan salah. Kamu harus memilih sesuai dengan kemampuan kamu. Nggak bisa karate, ikutnya karate ya berdua-dua terus menaksiloko kan gitu. Jadi harus bisa lihat aku ini mampunya apa dalam iya untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya, menjaga nama baik sekolah. Sekali lagi, kalau kalian mentaati peraturan berarti satu definisi siswa keren itu terpenuhi. Karena apa? Kamu akan menjaga nama baik SMA Negeri 1 Panggang. Misalnya, sekaligus saya beritahu, kalau lewat jalan ini sampai di Kapanewon itu jangan sampai kebut-kebutan, ya. Karena apa? Jalan ini milik umum, bukan miliknya SMA. Yang aksesnya ini kebetulan kita lewat jalan itu. Apalagi yang masih di dekat-dekat rumah. Pernah ada terjadi ketika siswa itu nabrak warga, dituntut loh akhirnya. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai kebut-kebutan. Ketika nanti terjadi kecelakaan yang dituntut adalah kamu, nama baik SMA tercemar lagi. SMA bocahnya ngebut-ngebutan senengannya. Ya, ugal-ugalan. Nanti siang jam 1 akan ketemu dengan Bapak. Nggak tak kasih tahu. nanti Siang ada sendiri. Lanjut mas. Satu lagi selesai. Oke. Terus. Nah, ini sekarang kekerasan yang akan terjadi di sekolah. Tindak kekerasan yang dengan sadar menggunakan fisik. Ini dan ini fisik ya. Ini kekerasan. Kemudian dengan bentuk yang lain. Kowe seso, nek orang lain ceritaku awas. Ini adalah ancaman. Kira-kira yang tertekan apanya? Mental dan batinnya.
itu juga masuk kekerasan. Bisa langsung lapor ke tim BPKS, maka nanti akan ditangani langsung oleh tim itu, ya. Kalau terjadi pemalakan, ya. Kemudian secara berkelompok, yang tadi itu tidak boleh. Misalnya dari E5 ngeroyok E1, E5 ngedrop E1, jangan sampai seperti itu. betul, itu tidak boleh. Itu juga tindakan kekerasan. Nanti akibatnya kalau sampai seperti kasusnya Vina, kematian, itu hati-hati karena penanganannya nanti kepada pihak yang berwajib. Kamu sudah bisa melihat berita-berita yang ada di medsos, ya. Jangan sampai seperti itu. Ini yang kesana E5 ya. Yang E5 paham nggak? E5 paham nggak? Hah? Halo E5. E5 paham nggak? Apa ya kekerasan itu? Bangga tadi, saya dijelasin dulu sih. Apa kekerasan itu? Apa? Ada dua tadi kekerasannya. Kekerasan apa? Mental. Satu lagi apa? Fisik. Oh, mendengarkan dulu. Oke, terima kasih. Terus bagaimana kalau nanti sampai gangguan fisik ini menimpa pada diri kalian? Siapa yang merugi? Ya, diri kita Diri kita sendiri. sendiri, terutama fisikis, ya. Hati-hati dengan fisikis. Gangguan mental ini yang sulit diobati. Jangan sampai nanti bisa disebut ODGJ. Pokoknya udah gelem bisa ODGJ. Ayo. Lebih halus loh namanya orang wong edan meneh. Nek ODGJ kan gitu ya, sekarang lebih halus. Jangan sampai itu akibat dari kekerasan fisikis, ya. Jadi kekerasan itu ada mental, ada fisik. Lebih sakit yang mana, mental dan fisik? Nah, sekali lagi bullying tersebut, perundungan itu yang mengakibatkan daripada mental kita menjadi lemah. Itu ya. Aku harus kok. Tolong cek dulu waktunya. Iya, itu timernya. Halo. Kak saya. Oh, 5 Oke, 5 menit lagi. Ya, lanjut. Sekarang yang lanjut, Mas. Tuh contoh yang fisik mengerikan, loh. Ditinju kepalanya, kira-kira nanti terjadi gagal otak, kira-kira loror. Ini mati Bu kalau yang ini belum ditentukan lagi. Oh gitu. Jadi kekerasan fisik itu semua yang bersinggungan dengan fisik, apalagi memakai alat bantu. Kamu menggunakan batu kecil saja, ditutup dengan batu, ketika divisum, kena, itu ada masuk dalam pasal hukuman. Jadi hati-hati, jangan sampai terkena, apalagi pakai alat bantu. Kamu meninju sampai sininya luka aja, itu nanti sudah masuk dalam laporan tim PPKS. Lanjut, Mas. Yang fisik, yang berikutnya, Mas. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Jangan sampai terjadi. Ada cerita. Ini ada cerita. Kekerasan seksual itu adalah kekerasan terhadap lawan jenis. Memaksa orang lain, baik itu berhubungan, harus cium pipi, harus cium bibir, harus cium tangan, dan segala-galanya. Itu sudah menjadi kekerasan seksual. Hati-hati untuk anak-anak SMA. Kalau sampai hal itu nanti dilaporkan, kalian merugi. Ada sebuah cerita, saya cerita tentangnya. Ada sebuah cerita di suatu kelurahan itu ada Karang Taruna. Karang Taruna itu kemudian bukan pacaran lagi, bukan, si cowok itu senang dengan perempuan, dibawalah jalan-jalan oleh laki-lakinya naik mobil kemana-mana, kemudian dibawa di kosnya, kemudian diperkosa. Apa akibat dari pemerkosaan itu? Yang perempuan bukan hamil, si perempuan itu begitu dia menggapai gawainya, dia langsung memberi
memberikan informasi pada teman-temannya bahwa dia bilang aku di rumah ini, di jalan ini aku diperkosa. Kemudian banyak sekali warga yang datang, kemudian akhirnya si pemerkosa itu dimasak, yang akhirnya sekarang dipenjarakan 16 tahun padahal umurnya masih SMA. 16 tahun ya bro. Berarti dia tidak akan mengalami masa-masa remaja. Bang mau nih. Bagaimana? Mau? Jadi kamu tidak lewat masa remaja langsung keluar. Ora dadak nom-noman, ora dadak karo kanca bulan-bulan neng dekem neng penjara. Betul sekali. Nah, hal itu jangan sampai terjadi. Ya, kalau sudah dilaporkan ke ranah hukum, kamu tidak bisa apa-apa nanti. Ini yang laki-laki yang saya tekankan. Ya itu. Tuh bahasa lima itu, bantu saya itu, yang laki-laki. Saya tidak bohong. Kita yang saya sampaikan ini demi Allah ada sekarang, terjadi sekarang. Sekarang baru di penjara. Itu anaknya masih remaja, kemudian dihukum 16 tahun. Next mas. Berapa menit? Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir emosional ini kalau dimarah-marah. Jadi nanti kalau dimarah-marah itu tolong kamu sampaikan, kamu mengeluh dengan tim PPKS ya. Siapapun yang marah baik itu siswa, guru, penjaga kantin, satpam itu nanti bisa disampaikan kepada tim PPKS. Jadi kamu harus bisa mengendalikan emosional. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan terkait dengan kekerasan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerti dengan kaitannya TPPKS yang ada di SMA 1 Pangdam. Mas Raffi, Ya Bu Susi. karena jamnya habis saya sudah disemprit oleh timernya. Mohon maaf, lain kali ketemu lagi ya. Bisa ketemu lagi nanti kalau di kelas 11. Oke, oh berarti Bu Susi itu mengajar di kelas 11. Kita ketemunya di kelas 11 ya. Mohon maaf segala salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan sama lagi. Sebelum Bu Susi